seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, sekali lagi, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu. Amin. Bidikanku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kalau di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tidak fokus melihat kepada Tuhan, tidak fokus memandang kepada Tuhan, tapi hati kita sering sekali saudara ditarik dan digoda oleh dunia ini, kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Mengapa kita tidak bisa memuliakan Tuhan? Dalam ayat ini saudara, kita akan belajar bersama-sama. Kita ditarik, kita digoda oleh berbagai macam keindahan, kenikmatan daripada dunia ini. Perhatikan ayat 7. Negerinya penuh emas dan perak, ya, dan tak terbatas harta bendanya. Terus. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Terus, ya. 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Perhatikan baik-baik saudara. Negerinya kaya, negerinya penuh emas, tapi masalahnya mereka jadi penyembah berhala. Kadang-kadang saudaraku bukan tidak ada pekerjaan, tapi pekerjaan jadi berhala. Kadang-kadang bukan Tuhan tidak kasih harta, bukan tidak kasih jabatan, pangkat, kekayaan, tapi kadang-kadang itu justru menjadi berhala dalam hidup kita. Kadang-kadang harta menjadi pengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang pekerjaan menjadi pengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan kasih istri, Tuhan kasih suami, Tuhan kasih anak, tapi kadang-kadang mereka jadi pengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ini kadang-kadang. Bukan Tuhan tidak kasih berkat. Negeri itu kaya. Ada emas, ada permata. Begitu kaya negeri itu. Ada perak. Dan Alkitab berkata tidak terbatas jumlahnya. Tapi masalahnya, kita ingat saudaraku, dari mana seorang Harun bisa menciptakan lembu emas? Itu dari emas. Dan itu pun pemberian Tuhan kepada orang Israel. Tapi mereka menyembah anak lembu emas itu. Buatan tangan mereka sendiri. Dari mana kita mendapatkan berkat-berkat yang ada pada kita? Baca Alkitab. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan itu. Tapi kekayaan itu telah menjadi jerat bagi banyak orang. Mari kita renungkan baik-baik. Apakah pekerjaan telah jadi berhala pengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Apakah karena Tuhan baik, Tuhan memberikan kita pekerjaan,
Tetapi pekerjaan itu telah mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Apakah karena Tuhan beri kepada kita istri, Tuhan beri kepada kita suami, lalu apakah mereka telah menjadi penghalang bagi kita? Ingat Abraham, Tuhan kasih anak kepadanya. Tapi lama kelamaan Tuhan lihat kok Abraham sudah hilang persekutuannya dengan aku. Abraham, bawa anak itu ke atas gunung Moria, persembahkan yang kepadaku jadi korban bakaran. Untung Abraham lebih cinta kepada Tuhan daripada anak itu. Dan anak itu digantikan dengan korban yang sesungguhnya. Bapak Ibu, jangan ada berhala di hidup kita. Jangan sampai apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita berhalakan. Tuhan benci kepada penyembahan berhala. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita mengiring Tuhan dengan benar. Kalau mengiring Tuhan dengan benar, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kalau mengiring Tuhan dengan benar, telinga kita harus tertuju kepada suara Tuhan, suara firman. Jangan suara-suara dunia ini kita dengar. Jangan ajaran-ajaran dunia yang memisahkan kita dari Tuhan yang kita dengar. Lebih banyak menguasai pikiran dan hati kita. Lebih kita percaya karena ini sudah digunakan oleh banyak orang di dunia ini. Hati kita mulai condong ke sana dan kita mulai mengabaikan seperti Adam leluhur kita itu mengabaikan perintah Tuhan. Dia lebih tertarik kepada tawaran setan karena ia berpikir itu lebih membahagiakan saya. Karena janji setan ini lebih baik, saya bisa jadi seperti Tuhan. Dan akhirnya itulah penyebab Adam dan Hawa dibuang dari taman kenikmatannya. Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak baik. Saya pastikan Tuhan baik bagi kita. Lihatlah kalau saudara sehat sampai hari ini, itu bukti kebaikan Tuhan. Kitab yang mengatakan bahwa nafas kita bisa bernafas ini adalah pemberian Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara bisa menjalani hidup ini, itu bukti kebaikan Tuhan. Tapi jangan karena itu semua kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Negeri itu kaya Bapak Ibu. Tapi masalahnya di ayat 8, negerinya yang kaya itu, lanjut Pak ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Terus mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ya. Dan kepada yang dikerjakan oleh Saya tangannya. mengatakan saudaraku, kadang-kadang kita manusia ini sudah pintar berubah jadi bodoh. Nanti saya mau kasih tahu ke kita. Saya hanya mengingatkan saja. Bagaimana mungkin ini saya buat dengan tangan saya. Saya yang meletakkan dia di situ, lalu saya sujud dan menyembah kepadanya. Tolong aku, berkati perjalananku. Bukankah manusia telah menjadi bodoh? Tuhan berikan harta kekayaan kepada umatnya. Nak, ini nikmati nak. Ada jabatan, ada harta, ada fasilitas. Tapi kadang-kadang saudaraku, ternyata umat itu lupa. Ini dari mana? Dia pikir datang dari kebaikan orang. Dia pikir datang karena kekuatannya sendiri. Tiba-tiba saudaraku, ini mengikat dia. Hubungannya dengan Tuhan terganggu. Komunikasinya dengan Tuhan terganggu. Ketika hubunganmu dengan Tuhan terganggu karena pekerjaan. Ketika komunikasimu dengan Tuhan terganggu karena berkat-berkat yang saudara sulit tinggalkan. Maka saya katakan itulah berhala. Berhala telah membuat hubunganmu dengan Tuhan rusak. Itulah berhala. Saudara sedang menyembah berhala. Saudara sedang mengikuti berhala. Saudara lebih taat kepada berhala. Saudara lebih dengar-dengaran kepada berhala. Dan itulah yang membuat umat Tuhan dibuang dari hadapannya. Itulah yang mengundang murka Tuhan bangkit. Mari kita renungkan baik-baik hari ini. Iring Tuhan dengan baik. Mengiringmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencanamu Bapa. Bikin
kembali serahkan semua. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana